Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di hari ini. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat berupa kesempatan untuk dapat bertemu dan melanjutkan kegiatan belajar kita, walaupun saat ini kita belajarnya masih dengan secara online. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesungguh-sungguhan dan serius dalam belajar, sehingga apa yang akan kita bahas bisa dengan mudah kita pahami, mendatangkan manfaat, tambahan ilmu yang bermanfaat, dan juga barokah yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin soleh pribadinya, semakin berbakti kepada orang tua, dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, pada kesempatan kali ini, sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar kita, Ustadz ingin kembali mengingatkan kepada semua siswa untuk selalu memperbaharui niatannya dalam belajar. Hendaklah kita koreksi niatan kita agar niat kita selalu ikhlas dalam belajar karena Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Karena dengan ikhlas, kapanpun kita belajar, bagaimanapun kita belajar, dan dimanapun kita belajar, kalau kita ikhlas, maka kita akan menjadi pelajar yang semangat dalam menuntut ilmu. Dan ketika kita semangat, kita pasti bersungguh-sungguh, kita pasti serius, kita pasti memperhatikan, sehingga apapun yang dibahas insya Allah akan dengan mudah kita pahami, dan tentunya akan mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, mari kita perbaharui niatan kita perbaiki niatan kita agar selalu menjadi niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, pembahasan kita masih berkaitan dengan riba. Nah, sebelum kita lanjut pembahasannya, maka kita akan memurojaah terlebih dahulu apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Di pertemuan yang lalu, kita telah membahas macam-macam riba. Ya, kita membahas macam-macam riba. Riba itu terbagi menjadi dua, dan ini pembagian paling mendasar dalam pembagian riba. Yang pertama disebut dengan riba fadl. Yang kedua disebut dengan riba nasi'ah. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan apa itu riba fadl dan apa itu riba nasi'ah, kita perlu kembali mengingat bahwa yang namanya riba itu artinya secara bahasa adalah tambahan. Nah, secara bahasa, semua yang memiliki tambahan, maka tambahannya itu bisa disebut dengan riba. Namun ribanya secara bahasa. Adapun riba yang dimaksud dalam kehidupan kita,
dalam kajian kita, dalam pembahasan agama adalah riba yang diartikan secara istilah syar'i. Apa itu arti riba secara istilah syar'i? Arti riba secara istilah syar'i adalah tambahan pada salah satu barang riba yang ditukarkan dengan barang riba lain. Sekali lagi, tambahan pada salah satu barang riba yang ditambahkan dengan barang riba yang lainnya. Dan tambahan tersebut tidak ada imbalannya. Tidak ada imbalannya. Baik. Barang-barang riba itu ada 6 jenis. Yang pertama adalah emas. Yang kedua adalah perak. Yang ketiga adalah beras gandum. Yang keempat adalah tepung gandum. Yang kelima kurma. Dan yang keenam adalah garam. Barang-barang riba ini kala ditukar dengan sesamanya, sekelompoknya, emas sama emas, perak sama perak, atau emas sama perak, maka tidak boleh ada tambahan pada salah satunya. Karena kalau ada tambahan, muamalahnya disebut dengan transaksi riba. 6 barang ini dikategorikan ke dalam 6 barang riba oleh siapa? Tentu oleh syariat Islam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, beras gandum ditukar dengan beras gandum, tepung gandum ditukar dengan tepung gandum, kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam, maka timbangan dan takarannya harus sama, dan pembayarannya tukar menukarnya harus kontan. Kalau ada yang lebih, baik dia melebihkan atau meminta dilebihkan, maka kelebihannya itu adalah riba. Orang yang memberi dan yang mengambil, kedua-duanya sama-sama pemakan riba, dan kedua-duanya dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ulama menjelaskan bahwa barang riba itu bukan cuman berhenti pada 6 barang ini saja, tapi ada barang-barang lain juga yang disamakan hukumnya dengan barang riba ini. Tentunya para ulama dalam menyamakan barang lain dengan barang riba yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka melihat kesamaan antara kedua barang tersebut. Contoh misalnya emas dan perak. Kedua barang ini adalah barang yang dulu di zaman Nabi digunakan sebagai alat pembayaran. Maka benda-benda yang digunakan sebagai alat pembayaran zaman sekarang, yaitu uang, menjadi barang yang ribawi. Kalau ada yang berkata, kan Nabi nggak menyebutkan uang dalam hadis, iya, Nabi nggak menyebutkan uang, tapi kegunaan dan fungsi uang zaman sekarang sama seperti fungsi emas dan perak zaman dulu, yaitu sama-sama sebagai alat pembayaran.
Maka kalau uang ditukar dengan uang harus sama, tidak boleh ada kelebihan. Jika ada, maka kelebihannya itu disebut dengan riba. Pun demikian, Nabi menyebutkan beras gandum, tepung gandum, garam, kurma. Para ulama menyatakan bahwa keempat barang ini adalah barang yang menjadi makanan pokok, bisa ditimbang atau ditaker, dan bisa disimpan lama. Maka jika ada barang selain kurma, garam, tepung gandum, beras gandum, jika ada barang selain empat barang ini yang memiliki kesamaan, yaitu termasuk makanan pokok, bisa ditimbang atau ditaker, dan bisa disimpan lama, maka barang tersebut juga termasuk dalam barang ribawi. Contohnya adalah beras. Beras termasuk barang ribawi. Tapi kan Nabi nggak menyebutkannya dalam hadis. Walaupun Nabi tidak menyebutkannya dalam hadis, tapi beras termasuk dalam barang ribawi karena memiliki kesamaan dengan empat barang tadi. Memiliki kesamaan dengan kurma, garam, beras gandum, dan tepung gandum. Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah makanan pokok, bisa disimpan lama, bisa ditimbang atau ditaker. Maka kalau beras ditukar dengan beras, tidak boleh ada kelebihan. Karena kalau ada kelebihannya, itu disebut dengan riba. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan riba fadl. Fadl itu tambahan. Jika 6 barang ribawi yang disebutkan oleh Nabi tadi, atau barang-barang lain yang memiliki kesamaan dengan barang ribawi ini ditukar dengan sesamanya, maka jangan ada tambahan pada salah satunya. Dan tambahan tersebut tidak ada imbalannya. Nggak boleh. Kalau terjadi maka disebut dengan riba fadl. Berbeda ya, emas ditukar dengan emas. Yang satu 1 gram, yang satu 2 gram. Tapi yang 1 gram menambahkan perak. Misalnya peraknya itu 500 gram misalnya. Peraknya 500 gram. Jadi 1 gram perak, 1 gram emas tambah 500 gram perak ditukar dengan 2 gram emas. Boleh ini. Tapi yang satu emasnya 1 gram, yang satu 2 gram. Yang satu kelebihan. Iya, karena kelebihannya pun ditukar dengan imbalan yang lain. Cuman kalau 1 gram emas ditukar dengan 2 gram emas tanpa imbalan apa-apa, ini haram. Dan ini disebut dengan riba fadl. Kemudian yang kedua adalah riba nasi'ah. Apa itu riba nasi'ah? Riba nasi'ah adalah tambahan yang terjadi karena adanya keterlambatan waktu pembayaran. Biasanya ini dalam bentuk hutang. Dan riba nasi'ah ini adalah riba yang pertama kali muncul dalam permasalahan ribawi. Ini bisa dikatakan sebagai nenek moyangnya riba lah, riba nasi'ah tuh. Dan zaman sekarang bermunculan riba yang macam-macam. Riba nasi'ah itu misalnya ada seseorang minjem uang 100.000, janji dikembalikan minggu depan. Ketika minggu depan telah datang, kemudian ditagih hutangnya, si penghutang tidak memiliki uang untuk membayar. Maka si pemberi hutang menambahkan waktu lagi 1 minggu, tapi hutangnya menjadi 200.000 rupiah. Nah, artinya ada tambahan karena keterlambatan pembayaran hutang. Ini disebut dengan riba nasi'ah, dan ini juga haram hukumnya. Baik, itu dia pembahasan yang kita lalui pada pertemuan kemarin. Selanjutnya, pelajaran kita yang baru adalah macam-macam gambaran
dari masalah ribawi atau beberapa praktek ribawi, beberapa bentuk praktek ribawi. Baik, agar lebih jelas, yuk kita membuka fikih muyasar. Ini mohon maaf sebelumnya kepada para siswa, mungkin rekaman Ustadz ini banyak sekali terdengar suara kendaraan lalu lalang. Perlu diketahui sebelumnya, Ustadz mohon maaf, saat ini Ustadz sedang berada di rumah mertua, di mana rumah mertua memang posisinya dekat dengan jalan besar. Ustadz kesini karena saat ini mertua Ustadz sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Dan Ustadz meminta kepada para siswa doanya mudah-mudahan mertua Ustadz bisa kembali sehat, sembuh, dan bisa kumpul bersama keluarga lagi. Jazakumullahu khairan. Mari kita buka buku fikih muyasar. Di sini penulis mengatakan al-mas'alatur rabi'atu, pembahasan yang keempat, suwarun liba'dil masaili ribawiyati, beberapa gambaran liba'di untuk beberapa al-masail, permasalahan ribawiyah, riba. Atau terjemahannya beberapa gambaran dari masalah-masalah ribawiyah. Penulis mengatakan yatabayyanu lana min khilali tatbiqil qaidatil atiyati wa mastamalat alaihi ma'rifatu inkanatil masailatu min masailir riba. Ini juga sebetulnya yang kita bahas di pertemuan lalu, tentang kaidah yang harus kita pahami dengan baik, dan dengan kaidah ini kita bisa mengetahui apakah suatu transaksi itu termasuk transaksi riba atau bukan. Penulis mengatakan ya tabayyun lana, akan menjadi jelas buat kita, min khilali tatbiqil qaidatil atiyah, akan menjadi jelas bagi kita ketika mempraktekkan kaidah al-atiyah berikut ini, wa mashtamalat alaihi, dan apa-apa yang terkandung pada kaidah ini, ma'rifatu inkanatil mas'alah min masail riba. Jelas bagi kita untuk mengetahui apakah suatu permasalahan termasuk dari permasalahan riba, au hiya min suwaril mubahah, atau dia termasuk permasalahan transaksi yang boleh hukumnya dalam Islam. Wa hadhil qaidatu hiya, dan kaidahnya adalah, maksudnya begini ikhwan, dengan mengetahui kaidah berikut ini, dengan memahaminya lalu kita menerapkannya, maka kita akan tahu apakah suatu transaksi itu termasuk transaksi riba atau bukan. Apa kaidahnya? Baik, idza bi'ar ribawi bijinsihi, apabila barang ribawi ditukar dengan sejenisnya, dengan sesamanya. Sekali lagi, apabila barang ribawi ditukar dengan sejenisnya atau sesamanya. Contoh, emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dengan gandum. Ishtar usturito fihi syarton, maka pada transaksi seperti ini harus memenuhi dua syarat. Al-awwalu, yang pertama, at-taqabud minat tarafaini fi majlisil aqdi qabla an yaftariqa. Taqabud, saling serah terima, min tarafain, dari kedua belah pihak, fi majlisil aqdi, dan serah terima ini terjadi pada tempat dan waktu transaksi, qabla an yaftariqa, sebelum keduanya berpisah. Jadi harus serah terima secara kontan. Emas yang ditukar dengan emas harus serah terima secara kontan. Nggak boleh yang satu memberikannya sekarang, yang dua memberikannya besok. Ini nggak boleh. Harus sama-sama kontan. Atsani at-tasawi bainahuma bil mi'yari syar'i. At-tasawi, kesamaan, bainahuma, antara kedua barang ribawi yang ditukar dengan sejenisnya, harus sama
bil mi'yari syar'i, sama sesuai dengan takaran atau timbangan syar'i. Kalau yang satu ditaker, maka yang satu lagi juga harus ditaker. Contoh, yang pertama berasnya 1 karung, yang kedua berasnya 10 kilo, ditukar 1 karung sama 10 kilo. Ini nggak boleh, karena yang 10 kilo itu ditimbang, sedangkan yang 1 karung itu ditaker. Nggak boleh. Kalau ditaker harus sama-sama dengan ditaker, kalau ditimbang harus sama-sama dengan ditimbang. Penulis mengatakan al-mikyalu bil mikyali, kalau ditaker ditukar juga dengan yang ditaker. Wal mauzunu bil mauzuni, dan yang ditimbang juga ditukar dengan yang ditimbang. Amma idza bi'a ribawi biribawi min ghairi jinsihi, jika barang ribawi ditukar dengan barang ribawi tetapi tidak sejenis. Fayushtaratu fihi syartun wahid, jika barang ribawi ditukar dengan barang ribawi tapi tidak sejenis. Misalnya ya, emas sama perak, emas sama uang, perak sama uang, kan gak sejenis tuh. Beras sama gandum, beras sama garam, gandum sama garam atau sama kurma, ya, sama-sama barang ribawi tapi gak sejenis. Maka yang harus dipenuhi hanyalah satu syarat, huwa at-taqabud, yaitu harus kontan, serah terimanya harus kontan. Kontan itu bagaimana? Min qabli at-tafarruq, kedua-duanya nggak boleh terpisah. Nggak boleh, nih saya kasih uangnya ya 1 juta, ya udah nanti emasnya saya kirim besok, nggak boleh. Karena harus taqabud min qabli tafarruq, ya, harus kontan pembayarannya, nggak boleh berpisah baru memberi, nggak boleh. Amma tasawi falaisa bisyartin, adapun harus sama timbangannya ini bukanlah syarat jika barang ribawi ditukar dengan barang ribawi namun tidak sejenis. Wa idza bi'a ribawi bi ghairi ribawi jazat tafadul wa tafarruq qabla al-qabdi, jika barang ribawi ditukar dengan selain barang ribawi maka boleh lebih dan boleh tertunda. Contoh yang kemarin kita sebutkan adalah uang ditukar dengan semangka. Saya kasih uangnya ya, nih uangnya 100.000, atau emas, nih emasnya 1 gram, emas 1 gram 500.000. Dibeliin semangka dapat berapa? Misalnya dapat 1 losbak. Ya udah, emasnya ini 1 gram sekarang, semangkanya 1 losbak ya, dikirim besok, boleh. Ini hukumnya boleh. Ya, jadi gampangnya kalau barang ribawi ditukar dengan barang ribawi yang sejenis, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Timbangan atau takarannya harus sama, dan serah terimanya harus saat itu juga, di tempat dan di waktu transaksi. Jika barang ribawi ditukar dengan barang ribawi tapi nggak sejenis, maka pembayarannya harus kontan saat itu juga serah terimanya. Adapun kelebihan boleh, nggak apa-apa. 3. Jika barang ribawi ditukar dengan selain barang ribawi, maka boleh nggak kontan, boleh juga kelebihan. Insyaallah jelas ya, karena ini juga sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Tayyib, ini dia pembahasan yang baru kita, wa fi ma yali ba'du suwari wa ahkamuha. Dan berikut ini adalah beberapa gambaran ribawi. Dan berikut ini adalah beberapa gambaran transaksi wa ahkamuha, dan hukum-hukumnya. Ini gambaran transaksi nih biar lebih jelas. Kaidah yang tadi biar lebih jelas, sama penulis disebutkan beberapa contoh beserta hukumnya. Tayyib, yang pertama, al-awwal ba'a mi'ata jeromin minadz-zahabi bimi'ata jeromin minadz-zahabi ba'da syahrin. Seseorang menjual 100 gram emas dan dibayarnya dengan 100 gram emas tapi tertunda. Saya penjual, saya kasih ke kamu nih 100 gram emas sekarang, dan kamu bayar 100 gram emas ini besok.
atau tahun bulan depan. Kok mau ya, misalnya 100 gram emas yang sekarang bentuknya mentah, batangan, sedangkan punya dia 100 gram emasnya berbentuk buah-buahan, pokoknya ada bentuk hiasan lah, nggak kotak doang. Yang bentuknya kotak diberikan sekarang, tapi yang berbentuk hiasan diberikannya bulan depan. Kata penulis apa? Hadza muharram. Ini haram. Wa huwa minar riba, dan ini termasuk perkara riba. Li'annahuma lam yataqabadu fil majlisi. Karena keduanya tidak serah terima saat itu juga. Tidak memberikan secara kontan saat itu juga. Memang timbangannya sama, sama-sama 100 gram. Tapi yang satu diberikan sekarang, yang lain memberikannya bulan depan. Nah, ini namanya riba nasiah. Ya, ada penundaan. Dan ini haram. Karena kalau sejenis, sama-sama barang ribawi dan sejenis, syaratnya dua tadi ya. Timbangan harus sama, dan yang kedua, bayarnya kontan saat itu juga, nggak boleh tertunda. Asani yang kedua, ishtaro kilo jeroman minasyair bikilo jerom minal bur. Seseorang membeli 1 kilogram gandum berkulit, di mana dia membayarnya dengan 1 kilogram beras gandum. Gampangnya, seseorang beli gandum, bayarnya dengan beras, sama-sama 1 kilo. Sama-sama 1 kilo. Jazal ikhtilaful jins wa yushtaratu taqabud fil majlis. Di sini ada perbedaan jenis. Satu gandum, satu beras. Karena perbedaan jenis, maka boleh ada tambahan. 1 kilogram, yang satu lagi 1,5 kilogram, misalnya begitu. Kok yang satu lagi kelebihan? Boleh kalau kelebihan, karena barang yang ditukarkan nggak sejenis. Tapi wa yushtaratu taqabud fil majlis. Tapi harus kontan. Ini syaratnya. Kalau barang ribawi ditukar dengan barang ribawi lain yang tidak sejenis, maka harus kontan bayarnya. Kalau dilebihkan boleh, kelebihannya boleh. Athalis yang ketiga, idza ba'a 50 kilogram minal bur bisyatin jaza mutlaqan. Jika seseorang menjual 50 kg gandum, menjual 50 kg gandum dan dibayarnya dengan seekor kambing, maka ini mutlak boleh tanpa syarat. Mau dilebihin timbangannya, misalnya 50 kg gandum, kambingnya 1. Kambingnya ketika ditimbang cuma 10 kilo misalnya lah. Kambingnya cuma 10 kilo, sedangkan gandumnya 50 kilo. Ini kan ada kelebihan, boleh. Terus dibayarnya tertunda, di mana yang bayar gandum bayarnya duluan, sedangkan kambingnya baru dikasih besok, boleh. Jaza mutlakon, boleh sekali, tanpa adanya syarat. Sawaun taqabadu fil majlisi aula, boleh kontan, kedua-duanya saling memberikan saat itu juga, boleh juga tertunda. Arabi yang keempat, ba'a mi'ata dolar. Seseorang menjual $100 bimi'ah wa asyrah dolarat, ditukar dengan $120. $100 ditukar dengan $120. Ya gampangnya rupiah aja deh. 100 rupiah bentuknya 1 lembar, yang satu lagi 90.000 tapi bentuknya recehan. La yajuz, ini haram. Kenapa? Karena perbedaan jumlah, sedangkan penukarannya sama-sama barang riba dan sama-sama jenisnya. Al-khamis yang kelima, iqtarada $1,000 ala an yu'idaha ba'da syahrin aw akthar.
Seseorang iktarot, minjem, ngutang $1.000 ala an yu'idaha ba'da syahrin, dan dia akan mengembalikannya setelah 1 bulan au aktsar atau lebih, bi alfi wa mi'atai dolar, dan dia bayarnya $1.200. Minjemnya $1.000, ngembaliinnya $1.200, dibayarnya bulan depan. La yajuz, ini haram. Karena pinjaman yang mendatangkan kelebihan, maka itu adalah riba. Minjem 100.000, bayarnya ya 100.000. Mau bayarnya 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, tetap 100.000 ya 100.000. Ini masuknya ke dalam pinjam meminjam ya. Kalau nomor 1, 2, 3, dan 4 jual beli, barter. Kan ada ya jual beli uang ya. Rupiah digunakan untuk membeli uang asing. Kan ada, ini jual beli, bukan ngutang ya. Jual beli. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau barang ribawi ditukar dengan barang ribawi yang sejenis, harus sama jumlahnya, harus kontan serah terimanya. Kalau barang ribawi ditukar dengan barang ribawi yang tidak sejenis, maka jumlahnya boleh berbeda, tapi harus kontan serah terimanya. Tayyib. Asadis yang ke-6, ba'a mi'ata dirhamin minal fiddah. Seseorang menjual 100 dirham perak bi asyrati junaihat minal dhahab. Dia menjual 100 dirham perak dengan 10 pon emas. Yadfa'uha ba'da sanatin. Menjual 100 dirham perak dengan 10 emas. Menjual 100 perak, menjual 100 gram perak, dibayarnya dengan 10 gram emas. Ini gambaran gampangnya ya. Tapi pembayarannya dilakukan nanti, ditunda. Apa hukumnya? La yajuz. Nggak boleh. Kenapa? Ya memang ini barang riba ditukar dengan barang riba, jumlahnya berbeda. Nggak apa-apa jumlahnya berbeda. Kenapa? Karena penukarannya nggak sejenis. Tapi harus kontan serah terimanya. Kalau nggak kontan maka jadi riba. Idla budda minat taqobud yadan biyadin. Dimana dalam transaksi ini 100 dirham perak yang dijual dengan 10 pon emas disyaratkan harus serah terima yadan biyadin, kontan. Asabi yang ke-7, la yajuzu bay'un aw syira'un ashumil bunuk ar-ribawiyah. Haram, gak boleh menjual dan membeli saham-saham dari bank ribawi. Li'annaha min babin bai'in nakat bin nakat bigoiri tasawin wala taqobut. Kenapa gak boleh membeli dan menjual saham bank riba? Karena ia termasuk jual beli uang. Ini loh, sama kayak jual beli uang. Li'annaha min babi bai'in nakat bin nakat. Ini sama aja kayak jual beli uang. Bigoiri tasawi, tapi jumlahnya nggak sama. Saham yang sumber dan datangnya dari bank itu nggak boleh dijual beli. Kenapa? Karena ketika seseorang menjual atau membelinya, satu, nggak sama jumlahnya. Dua, wala takobut. Kalaupun misalnya anggap sama, tapi nggak ada takobut, nggak ada serah terima secara kontan, maka riba. Ini perlu kita perhatikan. Dan bank-bank ribawi saat ini, mereka itu menggabungkan riba fadl sama riba nasiah sekaligus. Kok bisa? Iya, karena ketika seseorang ingin meminjam uang ke bank 1 juta, dia minjemnya 1 juta, sama bank dikasihnya 800.000, udah riba fadl, ya kan? Karena ada kelebihan saat itu juga, namanya riba fadl. Ketika
mau bayar terlambat bayarnya kena denda, riba juga. Dan denda itu muncul karena keterlambatan bayar, riba nasi'ah. Tergabung di dalamnya riba fadl sama riba nasi'ah, wal iyadzubillah. Baik ahibati fillah, ini dia pembahasan tentang riba. Kita perlu memperhatikannya dengan baik supaya kita menjadi orang yang betul-betul menjaga diri dari riba. Ingat, Nabi pernah mengatakan seringan-ringannya dosa riba, sekecil-kecilnya dosa riba, itu ketika ditimbang beratnya sama dengan beratnya dosa yang diakibatkan oleh berzinahnya seorang anak dengan ibunya sendiri. Nauzubillahi min zalik. Secara akal manusia aja itu perbuatan yang begitu fatal salahnya. Kita pun gak nerima sama sekali. Rusak sekali ketika seorang anak berzina dengan ibunya sendiri. Ini kerusakan yang luar biasa. Dan kita tahu itu aja gak bener kan. Riba lebih gak bener lagi daripada hal tersebut. Ini yang perlu kita pahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan keluarga kita dari transaksi dan bermuamalah dengan riba. Ahibati fillah, alhamdulillah dengan demikian selesai pembahasan tentang riba, dan selanjutnya kita masuk ke dalam bab yang ketiga. Bab ketiga adalah al-qard. Qard itu artinya pinjaman. Yuk kita masuk ke bab yang ketiga. Al-babu tsalitsu, bab yang ketiga, fil qardi. Bab ketiga tentang qard. Qard itu pinjaman. Wa fihi mas'alatani, dan dalam pembahasan pinjaman ada beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, fi ta'rifihi, pengertian qard, wa adillatu masyru'iyatihi, dan dalil-dalil yang mensyariatkan qard, dalil-dalil yang menyatakan bahwa pinjaman itu termasuk dalam syariat Islam. Baik. Al-qardu, kata penulis, qard daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Daf'u malin, memberikan sejumlah harta, liman yantafi'u bihi, kepada orang yang akan menggunakannya, wa yaruddu badalahu, dan orang yang menggunakannya itu akan mengembalikan gantinya. Ini utang ya, jelas banget ini mah. Kita ngasih uang kepada orang supaya dia manfaatin, dan setelah itu dia akan kembalikan uang yang kita berikan tadi. Wa huwa masyru'un, dan pinjaman ini termasuk syariat loh dalam Islam. Berarti punya nilai dalam agama Islam. Wa yadullu alaihi umumul ayatil qur'aniyah. Ayat-ayat Al-Quran secara umum menunjukkan tentang disyariatkannya qard, pinjaman. Wal ahaditsu dalah ala fadlil muawana, dan juga hadis-hadis menunjukkan disyariatkannya al-qard. Bahkan Al-Quran dan hadis secara umum menganjurkan, mengajak, mengarahkan manusia untuk saling tolong menolong, karena dalam tolong menolong ada keutamaan. Dan kita semua memahami dengan baik bahwa dalam meminjamkan itu ada unsur tolong menolong. Begitu pula Al-Quran dan juga Al-Hadis, keduanya menunjukkan dan menerangkan tentang keutamaan qada hajatil muslim, keutamaan membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, wa tafrij kurbatihi, dan membantu seseorang dalam menghadapi kesulitan, wasaddi faqatihi, dan juga memenuhi hajatnya, wa ajma'al muslimuna ala jawazihi, dan umat Islam sepakat bahwa yang namanya pinjam meminjam
hukumnya boleh. Sekali lagi ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, pinjam meminjam ini termasuk bagian dari tolong menolong, dan tolong menolong adalah amalan yang sangat dianjurkan oleh syariat Islam. Hal tersebut ada di dalam Al-Quran dan juga ada di dalam Al-Hadis. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istalafa min rajulin bakran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berhutang seekor unta muda, bakron, seekor unta muda, min rajulin, dari seorang laki-laki. Faqadimat alaihi ibilu sodakati. Lalu unta-unta zakat tiba pada beliau. Ya, unta-unta zakat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi minjem unta dari seorang laki-laki, selanjutnya dan setelah itu datang kepada Nabi unta-unta sodakoh dari kaum muslimin. Fa'amara Aba Rafi'in, maka Nabi pun memerintahkan Abu Rafi an yakdiya rajula bakrohu, untuk membayarkan hutangnya Nabi yang beliau pinjam berupa seekor unta muda dari seorang laki-laki. Nabi memerintahkan Abu Rafi untuk bayar hutangnya Nabi. Faraja'a ilaihi Abu Rafi. Kemudian Abu Rafi pun kembali menemui beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, jadi ketika Nabi bilang begitu, Abu Rafi pergi ke kandang unta sodakoh. Setelah beliau mencari-cari unta muda, karena Nabi waktu itu minjemnya unta muda, nggak nemu. Akhirnya Abu Rafi pun kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Lam ajid fiha illa khiyaran robaiyan." Wahai Rasulullah, saya nggak menemukan pada kandang unta sodakoh seekor unta muda, nggak ada. Yang ada malahan unta-unta yang lebih baik, yang lebih bagus, di mana umurnya udah 6 tahun, ini udah ngelewatin mudanya, udah bagus nih unta, udah dewasa. Faqala, maka Nabi SAW pun bersabda, atihi iyahu, berikan saja unta yang lebih baik ini kepada laki-laki tersebut. Inna khiyaran nasi ahsanuhum qadaan. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang ketika dia bayar hutang, dia bayar dengan yang lebih baik. Nah, ini kayak ada sesuatu yang bertentangan ya. Tadi di awal dan sebelumnya katanya nggak boleh kalau bayar hutang dilebihin. Lah ini kok Nabi SAW ngelebihin bayar hutangnya. Dan Nabi bilang sebaik-baik orang adalah yang ketika bayar hutang, pembayarannya lebih baik daripada yang dia pinjem. Nanti kita akan bahas. Apakah ini kontradiksi? Ya, saling bertabrakan? Tentu tidak. Yang salah tentu adalah pemikiran kitanya. Kalau hadis, dalil, gak bakalan salah. Nggak ada hadis dalil yang bertabrakan. Kenapa? Nggak ada hadis dalil Al-Quran yang saling bertentangan dan bertabrakan. Nggak ada. Karena semua dalil Al-Quran dan hadis sumbernya sama. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka nggak mungkin ada tabrakan di sana. Nggak mungkin. Terus yang salah siapa berarti? Yang salah tentunya adalah pemahaman kita. Baik, kemudian wa minal adillati ala fadlihi, dan di antara dalil yang menunjukkan keutamaan peminjaman, haditsu Ibni Mas'udin
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, adalah hadis Ibnu Mas'ud, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman." Apabila seorang muslim meminjamkan kepada muslim yang lain qardon marrataini, pinjaman sampai 2 kali. Hari ini dia minjem, udah dibayar. Minggu depan minjem lagi, berarti kan 2 kali ya. Apa keutamaannya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, illa kana kasadaqatiha marratan. Maka pinjaman yang keduanya itu akan Allah nilai seperti sodakoh sekali. Jadi seolah-olah dia kayak ngasih, bukan minjemin, tapi ngasih. Tentu minjemin sama ngasih pahalanya lebih gede ngasih. Pahalanya lebih gede ngasih. Ikhlas, memberikan tanpa balasan, tentu lebih besar. Nah, lihat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang minjemin sampai 2 kali, maka yang keduanya itu akan dinilai seperti sodakoh 1 kali. Luar biasa. Padahal minjemin, tapi pahalanya pahala sodakoh. Ini keutamaan meminjamkan. Maka kalau kita minjemin orang, bismillah, pinjamkan. Dan ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahu fi auni abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah menolong hamba yang menolong orang lain. Siapa yang nolongin orang lain, Allah bakalan tolongin dia. Tayyib, al-mas'alatu tsaniyatu, pembahasan yang kedua. Fi syurutihi wa ba'dil ahkamil muta'alliqati bihi. Syarat-syarat pinjaman dan beberapa hukum yang berkaitan dengan pinjaman. Al-awwalu, yang pertama, la yajuzu lil muslimi an yuqridu akhahu bi syartin. Seorang muslim gak boleh memberikan pinjaman kepada orang lain dengan adanya syarat. Syarat apa? Syarat an yuqridahu ba'da dzalika idza radda alaihi qardahu. Gak boleh seorang muslim meminjamkan pinjaman kepada orang lain dengan syarat. Di mana syaratnya itu si pemberi pinjaman meminta kepada orang yang meminjam untuk memberi pinjaman juga kalau dia sudah bayar. Misalnya gini, saya mau minjem uang 1 juta dong. Oh boleh, kamu bayarnya 1 bulan lagi ya. Iya gak apa-apa. Dan kalau nanti sudah lewat 1 bulan kamu udah bayar, kamu harus pinjemin saya mobil kamu. Ini gak boleh. Li'annal muqridha ishtarata naf'an. Karena pada saat itu berarti si pemberi pinjaman mensyaratkan agar diberikan satu manfaat. Dikasih manfaat buat dia. Wa kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat, keuntungan, setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan, maka keuntungannya itu adalah riba. Ka'an yuskinahu darahu majanan aw rakhisatan aw yu'irada batahu aw ayya syai'in akhar. Contohnya, kata penulis, seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain, tapi si pemberi pinjaman memberikan syarat di mana si peminjam harus membolehkan si pemberi pinjaman untuk tinggal di kontrakannya secara gratis atau secara murah. Berarti si pemberi pinjaman kan dapat keuntungan, ini nggak boleh. Atau si pemberi pinjaman mensyaratkan supaya dia dikasih pinjam kendaraan, ini juga nggak boleh. Atau sesuatu yang lainnya. Ingat kaidahnya, setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan, maka keuntungannya itu adalah riba.
au ghairi dzalika minal manafi, atau hal-hal lainnya yang juga termasuk keuntungan dari pinjaman. Fa inna jama'atan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aftau, sesungguhnya sejumlah besar dari sahabat-sahabat Nabi, mereka semua berfatwa bima yadullu ala adami jawazi zalik. Mereka berfatwa bahwa keuntungan yang datang dari pinjaman adalah sesuatu yang tidak boleh. Wa ajma'al fuqaha'u alaman ihi, dan mayoritas ulama, ya maaf, dan seluruh ulama fikih bersepakat bahwa keuntungan yang datang dari pinjaman itu dilarang. Asani, yang kedua, an yakunal muqrid jaizat tasarruf. Ini syarat nih ya. Jadi syarat yang pertama dalam pinjam meminjam adalah si pemberi pinjaman nggak boleh mensyaratkan untuk dapat keuntungan buat dirinya, nggak boleh. Si pemberi pinjaman nggak boleh mensyaratkan dapat untung buat dirinya. Yang kedua, si pemberi pinjaman adalah orang yang boleh bertindak, di mana dia adalah orang yang dewasa, berakal sehat, dan tindakannya itu adalah tindakan orang yang normal, nggak boros seperti itu, enggak. Yasihu tabarru'uhu, dan dia adalah pemilik barang yang dipinjamkan. Maksudnya yasihu tabarru'uhu adalah dia adalah orang yang boleh menjadikan pinjamannya itu sebagai pemberian dari dia. Ya sama aja artinya kan pemilik ya. Karena kalau bukan pemilik ya nggak boleh mengikhlaskan pinjaman. Si B minjemnya dari si A, si C ngomong udah nggak apa-apa, saya ikhlasin lah barang-barangnya si A. Kenapa C yang mengikhlaskan? Kan nggak nyambung. Berarti orang yang meminjamkan harus dewasa, berakal sehat, tindakannya tidak boros, dan dia pemilik barang yang dipinjamkan. Ketiga, laisa lil muqrid an yashtarita ziyadatan fi malihi alladhi aqradahu li'anna dzalika minar riba. Pemberi hutang tidak boleh mensyaratkan pembayaran lebih, ziyadah fi malihi, pembayaran lebih alladzi aqradahu. Pemberi hutang tidak boleh mensyaratkan pembayaran lebih dari uang yang dia pinjamkan. Li'anna dzalika minar riba, karena yang demikian itu adalah riba. Fala yajuzu lahu akhdhuha, maka dia nggak boleh mengambil tambahan tersebut, itu riba. Bal yaktasir alal mablaq alladhi dafa'ahu lil muqtarid awalan. Oleh karena itu seharusnya si pemberi pinjaman hanya menerima dan mengambil sejumlah uang yang dia pinjamkan kepada orang yang meminjam. Kalau yang dia berikan waktu meminjamkan adalah 1 juta, maka yang dia ambil juga 1 juta, jangan dilebihin. Seperti itu. Ingat ya, si pemberi pinjaman tidak boleh mensyaratkan tambahan uang, nggak boleh. Tambahan uang nggak boleh, mensyaratkan keuntungan jasa, manfaat yang lainnya juga nggak boleh. Arabi, yang keempat, idza raddal muqtaridu alal muqridi asana mimma akhadha minhu. Apabila orang yang meminjam mengembalikan kepada orang yang memberikan pinjaman lebih baik daripada yang dia pinjam, au a'tahu ziyadatan duna syartin au qasdin, atau dia memberikan tambahan dan tambahan itu bukan syarat ya, dan juga nggak ada sinyal-sinyal, sahadzalik, maka itu boleh. Li'annahu tabarru minal muqtarid wa husnu qada'ihi, karena itu termasuk pemberian secara sukarela dari peminjam, dan itu juga termasuk dari adab yang baik dalam membayar hutang. Wa yadullu alaihi haditsu Abi Rafi as-Sabiq, dan hal itu dibenarkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abi Rafi, hadis tentang unta sodakoh tadi. Jadi kita boleh memberikan tambahan dalam hutang. Maksudnya gini, kita boleh memberikan tambahan dalam membayar hutang selama tambahan tersebut bukanlah syarat. Misalnya gini, kita minjem kepada si fulan, namanya
Umar, saya minjem dong 1 juta. Nih kata Umar nggak bilang sama sekali kamu balikin 1.200.000. Nggak ngasih syarat seperti itu, enggak. Pokoknya Umar ngasih aja 1 juta. Pada saat kita ingin mengembalikan, kita ngembaliinnya 1.100.000 misalnya. Dan itu dari kita pribadi, dari kita ini boleh, nggak apa-apa. Yang penting bukan syarat ya. Dan si Umar tidak memberikan sinyal. Ketika Umar memberikan nih 1 juta, ya tapi pengertian lah, nanti antum pas bayar ya, pengertian aja. Nama anak nggak minta apa-apa, cuman pengertian doang. Maksudnya minta dilebihin, ini nggak boleh. Kalau udah begitu, memang dia nggak mensyaratkan, tapi ngasih sinyal, ini nggak boleh. Kalau ada syarat nggak boleh, kalau ada ngasih sinyal juga nggak boleh, kode nggak boleh. An yakunal muqrid malikan lima yuqriduhu wa la yajuzu lahu an yuqrida ma la yamlik. Hendaklah pemberi pinjaman adalah pemilik barang yang dipinjamkan. Seseorang tidak boleh meminjamkan barang yang bukan miliknya. Seseorang tidak boleh meminjamkan barang yang bukan miliknya. Jadi kalau kita minjem barang sama orang lain, ada orang lain mau minjem lagi dari kita, jangan kita pinjamkan sebelum kita minta izin dulu. Minta izin dulu sama pemilik aslinya baru kasih pinjem. Jangan yaudah nih pakai aja, jangan. Seseorang tidak boleh meminjamkan barang yang bukan miliknya. Sadis yang keenam, minal muamalati ribawiyatil muharramah, di antara transaksi riba yang haram, mataku mebihil bunuk fi waqtinal hadir, adalah apa yang dijalankan oleh bank-bank zaman sekarang ini. Min aqdi kurudi bainaha wa baina dzawil hajat, di mana bank melakukan transaksi pinjam meminjam antara bank dengan orang yang membutuhkan. Fatadfa lahum mablaq minal mal nadhir faidatan muhaddadatan ta'khudhuha ziyadatan alal mablagil qard, di mana si pemilik hutang, maksudnya si peminjam, harus membayar lebih dari jumlah yang dia pinjam. Aw yattafiq al-bank ma'al muqtarid ala qimatil qard thumma yadfa' lahul bank aqal min qimatil muttafaq alaiha. Jadi kalau gambaran yang pertama ya, bank ngasih 1 juta tapi si peminjam harus gantinya 1.200.000. Ini yang dilakukan bank. Atau si peminjam minjemnya 1 juta. Iya, kata bank, boleh. Kamu juga ngembalinya 1 juta. Iya. Tapi ketika diberikan sama bank bukan 1 juta, melainkan 800.000 doang sama bank. Saya minjemnya 1 juta, kok dikasih 800.000? Bilangnya admin, misalnya biaya admin. Nggak boleh. Ini nggak boleh. Ala an yaruddahal muqtarid kamilatan. Sedangkan si peminjam kembalinya harus tetap 1 juta. Padahal yang dia terima cuma 800.000. Famathalan yatlubul muqtarid minal bank mablaq mi'ata alfin. Contohnya kata penulis, seorang peminjam meminjam dari bank sejumlah uang 100.000. Fayu'ti lahul bank. Lalu bank hanya memberikan kepada dia samanina alfan, 80.000. Minjemnya 100.000, dikasihnya 80.000. Wa yashtarit alaihi an yarudda mi'atan. Lalu bank meminta kepada si peminjam untuk mengembalikannya 100.000. Wa hadza min riba al muharram aidon. Dan ini termasuk praktek riba yang diharamkan dalam syariat Islam. Baik, ahibati fillah, sekali lagi riba kembali dibahas. Karena memang perkara ini bukanlah perkara yang bisa kita anggap sepele. Nabi SAW mengutuk, melaknat orang yang makan riba, orang yang ngasih riba, orang yang nyatetin riba, berarti teller, orang yang menjadi saksi. Siapa? Ya orang-orang yang ada di bank-bank itu. Semua yang berkecimpung dalam dunia bank konvensional, bank riba, semuanya sama. Semuanya sama dilaknat oleh Nabi SAW. Maka harus dihindari. Harus dihindarkan. Islam mengajarkan kepada kita, kalau kita
belum bisa memberikan, ya paling enggak pinjemin lah. Dan pinjamkan dengan cara yang baik. Pinjaman yang baik itu bagaimana? Pinjaman yang baik itu adalah pinjaman yang kita berikan kepada seseorang di mana kita tidak meminta kelebihan pada saat dia membayar hutang yang dia tanggung. Nih saya pinjemin, kamu gantinya lebih ya. Enggak, itu bukanlah pinjaman yang baik. Pinjaman yang baik kita pinjamkan berapa dan kita minta dikembalikan ya segitu juga tanpa adanya kelebihan. Baik ahibati fillah, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Silakan dicatat hal-hal yang penting dan ditanyakan jika ada yang kurang paham. Mari kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.